16 bulan 11 2021. Jadi kejadiannya itu sebenarnya tahun 2021. Kami lapor ke OJK itu secara online tanggal 31 bulan 10 2021. Kemudian kami buat laporan lagi tanggal 19 bulan 11 2021. Jadi saya yang diberikan tugas oleh manajemen, yang diberikan oleh direksi, kuasa untuk melaporkan yang bersangkutan. Saya yang diberikan tugas. Kemudian itu salah satu komitmen dari manajemen untuk tidak toleransi terhadap tindakan fraud yang dilakukan oleh pekerja Bank Sultra. Kemudian atas kejadian tersebut tidak ada kerugian yang dialami oleh nasabah. Jadi semua telah diselesaikan oleh Bank Sultra. Jadi mudah-mudahan ini ada hal yang terakhir yang terjadi buat Bank Sultra dan tidak terulang lagi. Ya, supaya bisa menambah kepercayaan masyarakat untuk menabung di Bank Sultra. Jadi insya Allah tabungannya aman lah kalau nabung di Bank Sultra. Di samping dijamin oleh otoritas, juga perusahaan tentu bertanggung jawab penuh terhadap berapapun dana yang dititipkan di Bank Sultra. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya ada yang mau dikonfirmasi silakan. Jadi total kerugiannya itu kurang lebih sekitar 1,9 miliar terhadap 105 nasabah itu telah diselesaikan oleh pihak bank. Itu di kalau dari data yang kami miliki itu semua nasabah. Bervariasi, bahkan ada yang 6 juta, ada yang 10 juta, bervariasi jumlahnya. Ya. Apa yang diterima oleh pelaku ini Pak? Miliknya sendiri atau miliknya dari orang sendiri atau siapa yang punya rekening? Milik masyarakat. Tidak, maksudnya dikirim ke rekeningnya siapa? Kalau tujuan rekeningnya itu ada, jadi kami sudah serahkan di penyidik. Semua data tentang itu kami sudah serahkan di penyidik dan dijamin itu kerahasiaannya terjaga. Jadi mohon maaf kalau untuk itu tidak boleh kami informasikan, tapi semua tentang modus apa yang dilakukan oleh yang bersangkutan itu kami sudah serahkan laporannya ke penyidik Kejaksaan Tinggi. Ada yang perorangan, ada yang sesuai keterangan yang diberikan oleh Kejaksaan Tinggi, ya benar adanya. Ini pengembaliannya kapan dilakukan? Bertahap atau sekaligus? Sekaligus. Jadi pengembalian dana nasabah itu kan diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Jadi sejak ketahuan itu tidak boleh lebih dari 7 hari kerja itu harus sudah diselesaikan. Berarti di 2021 sudah clear? Sudah clear semua. Dan itu sudah terkonfirmasi ke nasabah yang merasa dirugikan? Jadi nasabah ini tidak tahu kalau rekeningnya didebit. Oh gitu. Ya. Tapi pada saat pengembalian itu apakah dikonfirmasi lagi ke nasabah atau seperti apa? Ada yang kami konfirmasi, ada yang tidak. Satu pertanyaan Pak mengenai sebetulnya kenapa bisa semudah itu pegawai melakukan debit? Apakah semudah itu orang melakukan mencuri dana nasabah? Apakah tidak ada sistem yang dibuat oleh Bank Sultra bagaimana agar menjaga dana
nasabah ini tetap safety ketika menabung di Bank Sultra? Oke, terima kasih Bu pertanyaannya. Sebenarnya sistem yang dijalankan itu sudah luar biasa canggihnya, tapi karena integritas dari pekerjanya ini tidak ada, bukan tidak ada ya, kurang amanah terhadap tugas yang diberikan sehingga disalahgunakan. Jadi pada saat ketahuan kejadian itu yang bersangkutan kami panggil tidak hadir di kantor, diindikasikan dia menghilang, tapi alhamdulillah menurut informasi kemarin ya, sudah ditangkap oleh aparat hukum. Ya, jadi kami yang melaporkan. Jadi kebetulan saya sebagai Kepala Satuan Audit Internal diberikan kuasa oleh Direktur Utama untuk melaporkan yang bersangkutan. Masuk laporannya Pak, boleh tahu? Penyalahgunaan dana nasabah. Maksudnya kapan pelaporannya? Tanggal pelaporan kami di Kejaksaan Tinggi itu tanggal 16 bulan 11 2021. Nah, ini kan kita tahu dalam bank itu ada sistem dan itu tidak mungkin dibobol oleh satu orang. Apakah mungkin hanya satu orang yang melakukan hal ini atau seperti apa? Kalau investigasi dari Bank Sultra. Idealnya konsep pengawasan dual kontrol minimal ada maker, checker, signer. Ya. Dan untuk yang ini, untuk yang cash ini pelakunya tunggal. Nah, tentu apabila ada pihak-pihak yang terkait terhadap itu yang membantu terjadinya transaksi ini, kami semua dari internal Bank Sultra sudah diperiksa oleh Kejaksaan Tinggi. Kalau misalnya ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan, itu pasti ya domainnya lah Kejaksaan Tinggi untuk menilai itu, domain dari aparat hukum. Kami juga dari audit internal melakukan identifikasi terhadap penyebab terjadinya kasus ini. Kami sudah selesaikan laporan dan itu kami sudah serahkan ke aparat hukum. Si pelaku ini Pak statusnya di Bank Sultra karyawan berapa lama dia bekerja sini Pak? Tahun 2014 yang bersangkutan masuk. Sebenarnya sudah cukup lama juga. Melakukan perimatannya berarti jabatannya sebagai apa Pak? Yang bersangkutan jabatannya kalau di Bank Sultra itu Sunrise, jadi teller overbooking. Apa namanya? Teller overbooking, non tunai. Apa yang di Sudah terjadi Pak, terus bentuk pengamanannya ke depan tentang mungkin pemilihan orangnya dan pendampingan seperti apa nanti keamanannya dan nasabah. Yang jelas Bank Sultra itu setiap saat selalu mengadakan perbaikan, baik itu SDM-nya maupun sistem yang ada di Bank Sultra. Jadi kami juga berkomunikasi dengan otoritas apa-apa kelemahan pengendalian internal di kami dan ada arahan-arahan dari otoritas untuk melakukan perbaikan. Jadi ada arahan-arahan dari otoritas jasa keuangan selalu melakukan pembinaan terhadap bank yang diawasi, itu sudah ada rekomendasi dan itu kami sudah jalankan. Pak, mungkin penekanan dari Bank Sultra sendiri terhadap karyawan yang sekarang ada agar tidak terulang lagi, kemudian imbauan untuk masyarakat agar kepercayaan kembali dipulihkan, gitu. Jadi apa yang dilakukan oleh Bank Sultra supaya kejadian-kejadian serupa tidak terjadi lagi? Yang pertama itu proses rekrutmen itu dilakukan lebih profesional lagi. Kemudian setelah dia masuk, tentu pembinaan di internalnya lebih dimaksimalkan lagi.
pelatihannya maupun unsur-unsur yang lain sehingga dia tidak ada niat sedikit pun untuk melakukan fraud. Sudah di PHK. Sejak ditemukan kasus ini, setelah laporan kami terbit, itu kan salah satu rekomendasinya itu memberikan sanksi ke yang bersangkutan, kemudian dilaporkan ke aparat hukum. Idealnya memang kami harus menyampaikan semua. Idealnya memang harus karena kondisi kami yang nasabahnya tersebar-sebar, nah, sehingga tapi kami jamin dana nasabah itu aman.